right, nah, 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 nah. When I fucked off, then you go gave me just a little bit of lockjaw, baby, so go. He's from the north, he's from the Canada, don't go solo, I got nothing. Yo, hai, apa kabar semuanya? Selamat datang di Aima Channel. Kali ini gue mau ngasih triks lagi ya buat kalian ya. Jadi sebenarnya nih konsepnya B-roll ya, tapi karena sendiri jadi benda-benda ini yang jadi pelampiasan ya. Di sini gue mau menjelaskan ya beberapa tutorial, diantaranya teknik pengambilan gambar, ya, editing, sama sound design ya. Pada video kali ini gue bakal tutorialin full ya ketiga teknik atau tips tersebut ya. Yang pertama kita mulai ya, untuk sesi pertamanya teknik pengambilan gambar ya, cara-caranya ya. Tapi sebelum kita masuk, jangan lupa untuk like, share ya, subscribe, nyalain lonceng notifikasi juga ya. Oke, kita langsung aja. Oke, untuk kalian ketahui ya, video ini diambil pakai Google Cam ya. Di sini gue pakai yang 60 fps ya. Jadi udah tahu kan ya, makanya dia slow mo ya. Jadi sebelum kita masukin ke objeknya, kita buat movement ya, dari atas ke bawah ya, atau dari kiri ke kanan ya kan. Di sini gue nyilang ya. Jadi gue arahin dulu pertama ke tembok ya, baru ngelewatin ke boneka putih dan boneka Mickey Mouse ya. Usahain posisi tangan jangan terlalu banyak seki ya. Kuncinya itu ada di pergelangan tangan sama di kuda-kuda. Kuda-kuda gimana ya, kayak orang main silat gitu kan, ada kuda-kudanya ya. Jadi pokoknya senyaman mungkin posisi lo ya. Video ini belum diedit ya, jadi ini mentahan-mentahannya, jadi kayak gitu. Jadi kalian bikin gerakan-gerakan yang bakal menyatukan, asik ya. Jadi semua video itu sangat bersekuen ya. Dan untuk contoh-contoh movementnya ya, kalian bisa lihat di sini ya. Gerakan maju ke depan itu dolly in ya, mundur dolly out ya. Atau gerakan ke samping tuh ya, tilt up, tilt down ya, ke atas dan ke bawah tuh ya. Dan gue sendiri juga masih belajar ya, jadi gue masih noob ya, masih amatir ya kan? Jadi kalian bisa pelajarin di Google atau searching ya, YouTube juga banyak. Oke, jadi ketiga video ini gerakannya sama ya, movementnya sama. Yang satu nih gue fokusnya di bonekanya, yang satu fokusnya di jam ya, nih Mickey Mouse yang ceweknya. Jadi kayak gitu ya teknik pengambilan gambarnya ya. Ini simple aja dari gua ya. Aplikasinya tuh Google Cam ya. Jadi ada beberapa footage yang emang udah slow mo ya dari perekamannya ya. Oke, kita langsung aja ke step yang kedua ya, sesi ngeditnya. Aplikasi yang digunakan Power Director dan KineMaster ya. Langsung aja kita buka Power Director. Kalian masukin aja langsung videonya ya. Di sini gua ngacak ya, nggak sesuai urutan di video yang udah jadi. Nah, di sini kita akan membuat yang namanya time remapping ya. Sekarang kita akan milih bagian-bagian yang smoothnya aja ya. Jadi kalian ini akan panjang nih ya, 40 detik nih video ya, jadi banyak salahnya juga. Jadi kalian ngeset tuh jangan sekali dua kali ya, kalau usahain yang banyak. Jadi kalian bisa milih bagian yang terbaik. Oke, di sini videonya udah jadi sekitar 1,5 detik ya. Kita akan mempercepat dan memperlambat bagian-bagian dari video ini. Kalian tinggal pikirin aja ya, slow mo-nya itu mau berapa lama ya kan. Kalian bisa preview lah kalau slow mo ya kan, tapi kalau dicepetin mungkin di Power Director itu nggak bisa ya kan.
Jadi kalian belah aja jadi 3 ya, kalian bagi 3 aja ya. Misalkan untuk slow mo-nya itu sekitar 0,3 detik ya kan. Ya udah, kalian bagi aja jadi 3 ya kan. Nah, untuk video yang keduanya itu 0,3 detik dan sisanya itu dipercepat semua menjadi 8 kali percepatan di power director ya kan. Setelah itu udah kalian cepetin aja ya, atau di fast forward ya, untuk bagian video yang pertama dan bagian video yang ketiga ya. Untuk bagian yang kedua bisa di slow mo. Untuk 30 fps itu di power director cuman bisa 0,5 ya kan. Kalau pas kalian turunin tuh slow mo-nya pasti angkanya merah tuh ya. Kalau sampai bawah tuh berarti kalian tuh udah maksain tuh, pasti bakal nggak smooth. Setelah diedit ya udah tinggal dimasukin aja di KineMaster. Di sini kok udah ada 2 nih bang ya videonya. Iya, ini udah dibuat tadi sebelumnya ya, cuman nggak kena screen record sama gue ya. Jadi sama aja cara buatnya ya, tekniknya. Lalu langkah selanjutnya kalian terapin aja di video-videonya ya, caranya kayak gitu tadi ya untuk yang 30 fps ya. Dan di sini kalian preview aja lagi ya, karena biasanya kalau dicepetin di power director tuh ada bagian yang gelap ya, kayak tadi nih di akhir video tuh gelap ya kan. Nah itu dia nggak dapet fps-nya sebenarnya ya. Kalau kayak gitu kalian tinggal potong aja bagian gelapnya ya, jadi jangan dimasukin karena nanti bakal ada kayak ngebling gitu ya. Kita coba satu lagi yang 30 fps nih ya. Habis ini kita masuk yang ke 60 fps. Caranya masih sama ya, kalian pilih-pilih bagian yang smooth ya atau halus ya. Oke ya, pemotongan video sudah selesai ya. Ini videonya jadi sekitar 1,5 detik lagi ya, sama kayak tadi ya. Jadi cara ngitungnya tinggal dibagi 3 aja ya. Di sini sekitar 0,4 detik nih ya buat slow mo-nya ya. Jadi sisanya buat dipercepat bagian potongan pertama dan potongan ketiga. Jadi kayak gini cara ngeditnya gue kalau main speed frame atau time remapping ya. Jadi dipindah-pindahin ya. Jadi sebenarnya ngeditnya di power director ya pak, ya bukan di KineMaster nih ya. Kenapa gue kayak gini ya, karena cuman di KineMaster aja sih yang enak menurut gue ya, buat ngecek preview ya kan, pertama, kedua, terus mainin sound desainnya atau sound effect ya, terus buat masang transisi kan. Sekarang udah di aplikasi power director lagi ya. Nah ini untuk yang 60 fps ya, udah berbentuk slow motion ya. Ini videonya gue skip ya, sebelumnya ada beberapa juga yang udah diedit ya, caranya sama kayak tadi ya. Oke, untuk video yang 60 fps ini ya, bagian pertama itu kalian cepetin ya kan, nanti dia kan udah slow mo tuh ya, jadi nggak usah diturunin lagi slow mo nya, tapi terserah ya, masih bisa juga diturunin kalau yang 60 fps ya. Di sini bakal turun ke bawah ya, ke arah bawah ya, ke arah Mickey Mouse yang cowok nih ya, dan ke arah pas lagi jalan ke arah bawah ya kan. Di sini bakal gua cepetin sekitar 2 detik ya, karena kan ini videonya slow mo ya pak, jadi harus agak panjang lah gitu ya, dicepetin ya sebanyak 8 kali. Dan jangan lupa untuk trik yang ini ya, kalian aktifin ease in dan ease out nya. Dan untuk bagian yang terakhir ya, dipercepat juga sebanyak 8 kali ya.
Oke, ini videonya udah jadi ya, dan ada beberapa bagian yang gua potong ya karena tekniknya sama aja. Ya, yang penting kalian udah tahu caranya untuk yang 30 sama 60 fps ya. Di sini bakal gua rapihin ya, tapi di sini gua bakal masukin dulu lagunya ya, backsound. Oke, di sini kita akan ngerapihin video-videonya ya. Kalau ada yang gak smooth ya pada perpindahannya, kalian coba potong aja bagian-bagian yang sekiranya itu ngebikin gak smooth ya kan. Dan kalian coba juga buat pindahin footage-nya ya, kayak video slow-mo yang Big Hero nih, boneka putih ini bakal gue pindahin nanti ke depan nih. Kalian bisa lihat ya untuk video yang ketiga nih ya, dia movementnya nggak sama dengan video yang kedua ya kan, jadi harus dipindahin kayak gitu. Terus juga di video yang kedua itu ada bagian yang nggak smooth ya, jadi ini gue potong ya. Jadi asal kalian tahu nih, ngeditnya tuh sekitar 1 jam lebih ya untuk video 14 detik ya. Pernah juga 3 hari ya, kalian bisa lihat linknya ada di bawah tuh ya. Bikinnya itu berapa kali salah ya speed ramenya ya, jadi kalau salah bikin lagi ya, dipotong masih juga nggak smooth ya, bikin lagi ya. Kalau udah, kalian tinggal masukin sound effect ya. Di sini biasanya gua kasih efek sound effect yang wash gitu ya, tipe-tipe wash gitu ya. Kalian bisa download juga sound effectnya, ada di bawah linknya, tinggal di download aja gratis. Dan di sini biasanya gua masukin beberapa sound effect ya. Terus bakal di preview nanti ya. Kalau sekiranya nggak cocok bakal diganti sama gue. Di sini gue masukin juga suara sound effect dari detik jam ya. Jadi seolah-olah kita ada di ruangan yang bersuara gitu ya, karena kan ruangan itu mempunyai suara juga ya, ambient lah gitu istilahnya, atmosfer gitu kan ya. Biasanya banyak juga yang pakai suara-suara angin, suara-suara bangunan, atau suara-suara orang jalan kayak gitu ya. Sesuaiin aja sama videonya. Oke, di sini udah gue masukin semua beberapa sound effect ya. Dan biasanya gue setting, gue naik-naikin suaranya ya. Jadi ada beberapa sound effect yang seperti buatan digital gitu ya, seperti musik-musik sinematik tuh kan suara-suara yang dibuat digital ya. Oke, jadi kayak gini aja tips and trick kali ini ya. Thank you buat yang udah nonton ya. Buat yang belum subscribe, langsung aja klik subscribe ya. Like juga, share juga ya. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasi ya. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. See ya.